Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita. Pada episode sebelumnya kita sudah bahas bagaimana caranya melakukan input untuk data nakes dan pengguna. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas bagaimana caranya mengelola data obat dan BHP yang nanti akan digunakan untuk peresepan di Puskesmas. Caranya silakan klik data master referensi, kemudian klik data referensi obat dan BHP. Saya sudah mencoba atau saya sudah menginput beberapa data, tapi by default tentu di akun Anda mungkin masih kosong. Nah, saya akan kita akan belajar bagaimana cara untuk melakukan inputnya. Oke, teman-teman, untuk melakukan input data obat, alkes di Clicksimpus itu ada dua cara. Yang pertama, kita bisa input satu persatu. Yang kedua, kita bisa melakukan proses import data dari Excel. Nah, untuk cara input secara manual, silakan klik tombol tambah data, kemudian nanti silakan masukkan kode nama obatnya, ya, nama obat, kemudian misalnya paracetamol tab 500 miligram misalnya ya. Kemudian satuan terbesar dia box. Jadi satuan terbesar ini adalah satuan yang biasanya kita gunakan dalam pembelian atau yang diberikan oleh Dinkes atau oleh penghibah yang lain. Jadi kemudian kategorinya silakan Anda tambahkan sendiri apakah paracetamol ini obat, misalnya obat luar ataupun obat oles dan seterusnya ya. Kategorisasinya silakan Anda tentukan sendiri. Kemudian satuan terkecil ini adalah satuan yang kita resepkan ke pasien. Jadi nanti satuan yang diresepkan ke pasien itu dalam bentuk tablet misalnya. Nah, kemudian di sini ada konversi dari untuk obat paracetamol ini satu boxnya itu ada berapa tablet. Misalnya kalau satu box ada 100 tablet berarti jumlah satuan terkecil ini adalah 100. Harga modal karena kita di Puskesmas ini bisa kita isikan 0 saja, harga jual juga 0. Untuk yang lain di sini ada kode KFA. Nah, kode KFA ini adalah kode yang akan kita gunakan untuk pengiriman data ke Satu Sehat nantinya. Kalau kode DPHO ini kode yang nanti akan kita gunakan untuk pengiriman data ke BPJS. Jadi ada dua identifier untuk pengiriman data ke Satu Sehat dan BPJS. Tapi ini opsional ya. Ini opsional termasuk kode barang juga opsional. Mau Anda isi boleh, mau tidak juga boleh. Tapi karena sudah ada regulasi harus bridging ke Satu Sehat, maka sebaiknya nanti Anda isikan untuk kode KFA-nya. Oke, kalau sudah silakan klik simpan. Maka nanti kita lihat paracetamol ya. Nah, ini dia. Paracetamol tab 500 mg tadi ya. Mana dia? Wah, satuan terbesarnya malah jadi seperti ini. Tinggal kita ganti saja. Misalnya jadi box ya. Box besar. Nah, seperti ini. Jadi sudah kita perbaiki. Kemudian kalau kita cek lagi ada paracetamol. Nah, ini dia. Paracetamol tab 500 mg. Kemudian kalau misalnya nanti Anda, tadi kan saya sempat sebutkan ada KFA browser ya, kode KFA. Nah, kode KFA ini Anda bisa klik di sini untuk mencari. Jadi kode KFA ini adalah penamaan atau pengkodean data farmasi dari Kemenkes. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu nih paracetamol paracetamol tab itu kodenya berapa misalnya. Nah, paracetamol nanti ada silakan cari di sini. eh Kodenya itu berapa ya. Seperti itu. Anda juga bisa cara carinya juga Anda bisa klik di sini. Nanti sistem akan otomatis mencari yang paracetamol. Paracetamol ya. Paracetamol. Nah, ini contoh saja ya. Anggaplah misalnya obatnya yang ini. Misalnya saja. Klik simpan, maka nanti sistem akan menulis atau menyimpan untuk kode KFA-nya. Tapi tadi kan gini nggak benar ya. Nanti silakan Anda cari untuk kode yang benarnya. Tapi sekali lagi, ini digunakan untuk pengiriman data ke Satu Sehat. Kemudian tadi ada lagi namanya itu kode DPHO. Ya, nah, ini ada kode DPHO, itu bisa kita dapatkan dari di sini DPHO BPJS. Jadi kalau KFA browser ini merupakan pengkodean dari Kemenkes,
DPHO ini dari BPJS. Nah, kita bisa cari nih, nah paracetamol. Misalnya paracetamol yang tab kodenya itu adalah 130103 506. Nah, ini bisa kita copy kodenya, lalu kita edit di sini. Kemudian bisa kita pastekan. Nah, ini sebagai identifier pengiriman data ke BPJS nantinya. Simpan. Oke, sudah selesai. Oke, itu cara input manual. Kalau misalnya cara input dari Excel, Anda bisa klik import data. Kemudian nanti di sini ada template yang bisa kita gunakan ya. Nah, ini adalah contoh templatenya. Di sini ada kode item, kode KFA, nama item, satuan terbesar, satuan terkecil, jumlah satuan, kategori, harga modal, harga jual, kemudian pedagang besar farmasinya, pelayanan BPJS-nya ya atau tidak, kemudian stoknya ada berapa, indikasi kandungan obat. Ini bisa Anda sesuaikan ya, bisa Anda sesuaikan. Jadi sebenarnya ini pemindahan aja dari yang tadinya kita input manual satu persatu, kemudian kita pindahkan ke dalam file Excel untuk kemudian nanti diimport ke sistem ClickSimpus seperti itu, sehingga tidak terlalu berat ketika melakukan proses input karena tidak harus satu persatu seperti itu. Oke, sekian untuk cara input data obat dan BHP. Kalau BHP di sini ya, kategori alat kesehatan nanti Anda bisa input di sini untuk BHP. Caranya sama seperti tadi. Oke, kalau misalnya, oh ya, ini di sini ada tombol hapus. Kalau Anda pengen edit, silahkan klik edit. Kemudian nanti kalau misalnya Anda pengen lihat detail stoknya, Anda bisa klik ikon mata di sini. Ya, nanti Anda bisa lihat nih stok di setiap unit stok kita ada berapa untuk obat amlodipin. Kita juga bisa lihat kartu stoknya, kemudian ada log stok barang dan riwayat pembelian. Kalau misalnya kita melakukan pembelian ke supplier atau PBF. Tapi karena datanya masih kosong, jadi dia tidak muncul. Oke, saya rasa cukup sekian video panduan bagaimana caranya melakukan input data obat dan BHP di aplikasi ClickSimpus. Terima kasih.